Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ngobrol bareng Langga. Hari ini spesial banget, bingit. Kita ketemu lagi dengan Teh Upay. Halo Teh, teman-teman Teh. Alhamdulillah. Luar biasa. Maksud ketemu lagi jadi gini, jadi kan minggu kemarin kita ada acara ketemuan di KES. Sekarang kita ketemu lagi di sesi ngobrol. Teh, Langga jeung Teteh kapan ketemu Teh? Ketemu waktu pas di Padedenku ya. Pertama Ya. kali ketemu kita di sana. Itu Teh 2019. Tahun ini. Banyak. Banyak Teh. Tahun ini cuman Bulan awal. Januarian. Oke. Jadi kita itu punya grup namanya KES, Komunitas Entrepreneur Sumedang, ketuanya sama Andri. Kita itu hampir setiap bulan sekali ya Teh ya? Ya, Kita setiap- mengadakan botram. Dan kemarin itu ketemu sama Teteh itu di Tempatnya Bu Tatat. Bu Tatat. Di Ayam Geprek. yang kemarin. Iya. Ketemu lagi kemarin. Oh, ketemu lagi kemarin. Kemarin kita baru 2 kali ketemu. Jadi keren lah. Iya, jadi selama teman-teman ya, selama Anda sekontak dengan saya, pasti diudah buat jadikan konten. Pertanyaannya Teh, Teteh itu siapa? Aku ya apa ya? Asik. Aku mah cuma seorang ibu rumah tangga yang Asik. pingin punya penghasilan lebih, yang punya penghasilan sendiri gitu, tanpa tergantung dari suami. Oke, luar biasa. Berarti sebetulnya lama Teteh ingin secara finansial mungkin ingin belajar mandiri. Iya. Oke, luar biasa. Terus karena tadinya mama yang suka bikin kue, terus akhirnya aku nyoba. Oh ya, kue ya? Oke, habis itu ya. Kalau sekolah sih bukan di kue, sebenarnya di busana, tata busana gitu. Oke. Tapi jadi akhirnya ke kuenya, itu nyambung dah. Tapi sama-sama menjahit loh Teh, sama-sama menjahit tepung dan Sama-sama desain lah, desain sekarang betul. desain kue. Betul. Kalau dulu sekolah ngedesainnya baju buat itu, sekarang mah kue gitu. Luar biasa, tepuk tangan buat Teh Upay. Ini lagi Teh. Tadi kan Langga kan pertama kali ketemu dengan Teteh, sekarang mungkin kita ngobrol lebih dalam lagi di rumahnya di daerah Sumedang Utara. Sumedang Utara. Sumedang Utara. Sumedang Utara Teh? Iya, Regul Wetan. Oh ya, di daerah Regul Wetan Sumedang Utara. Harganya itu ternyata Teh Upay ini bukan orang Sumedang. Teteh Iya. asli itu adalah Asli Ciamis, lahir di Ciamis. Bandung. keren. Lahir di Bandung. Lahir besar sekolah di Bandung. Bandung. Cuman Mama sama papa asli orang Ciamis. Oke, jadi harusnya tadi Langga gandanya dulu loh di sana. Biar di sini gitu ta. Oke, jadi Teteh itu asli Ciamis. Cuma lahir di Bandung, besar Iya. di Bandung. Oke. Tahun berapa Teteh ke Sumedang Teh? 6 tahun yang lalu tuh tahun berapa ya? Berarti masih 2014 ya? Iya, Sekitar 15-an. sekitaran. Soalnya pas anak masuk masuk SD kelas 1 ke sini. Berarti tapi semua anak-anak di sini Teh? Kemarin ya, anak-anak di sini. Kemarin. Cuman kalau sekarang yang SMP kan dia pesantren. Oke, di Di Al-Amin Tasik. Alamin Tasik, Ah. oke. Terus yang pertama dia sekarang sama omahnya karena sedang persiapan polwan. Mau poluan. Mudah-mudahan doanya aja deh Amin, semua. bismillah. Karena usia 18 itu sangat cocok ya. Poluan mah kan memang keluar dari Iya, SMA ya? Karena dia direkrut dari Poldanya direkrut pas kelas 3 karena dianya basicnya renang. Jadi akhirnya direkrut terus selama berapa bulan belajar di sana. Oke, luar biasa. Jadi bimbingan lah, bimbingan buat Khusus polwannya. untuk poluan. Iya, Berarti tinggi berarti Teh, anak Tinggi, Teteh. tinggi. Berapa tingginya Teh? 160 lebih lah. Oh, keren. Tinggi jadi sangat ideal. Ya, cuma dia kurang berat badannya kemarin. Enak banget Teh kurang berat badan Teh. Tapi susah, Naikin. naikinnya tuh susah. Beda ya sama Langga ya Teh. Nah, jadi teman-teman bagi yang merasa tubuhnya susah naik, itu keren sekali loh. Jarang-jarang loh ada orang yang memang susah naik, itu jarang. Itu mimpi loh. Nggak tahu karena keturunan aku kali ya. Mungkin. Bukan kecil. Oh, Teteh keluarga Teteh semua kecil? Enggak. Cuma kalau papahnya emang besar kan, tahu sendiri papahnya besar. Mungkin keturunan. Dari Teteh berarti? Luar biasa. Jadi enak loh. Orang-orang yang kekurangan berat badan tuh enak loh Teh. Makan bisa nggak dihitung kalori gitu Teh. Makan gimana itu kan nikmat tersendiri lah Teh. Salah satu kenikmatan dunia adalah makan sebebasnya. Iya. Paling enak.
Paling enak. Paling nggak enak pas sakit gigi kemarin. Jadi Asli seminggu seminggu aku nggak makan. 2 kilo nggak ada. 2 kilo nggak ada karena sakit gigi. Karena apa? Makannya bubur aja susah masuk kan, dalamnya susah. Jadi akhirnya pakai energen. Oke, jadi pakai suplemen, pakai sereal ya teh. Oh, pakai sereal. Oke, jadi selama 1 minggu kurang 2 kilo. Mau teh. Tapi itu keren loh teh. Jadi kan di kita ya, khususnya Langga, kalau ketemu orang segigi itu enak loh. Enak ketawain loh teh. Ih gila kemarin ya ampun. Jangan mau sakit gigi. Jadi lebih enak sakit hati ya teh. Nggak mau juga. Jadi memang kalau orang segigi, kerja di gigi, sakit gigi, enak gitu Kemarin teh. kata Pak Nurdin gini, teh lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi. Nggak mau juga. Jadi ada satu kenikmatan dari Teh Upai, kita belajar 2 kenikmatan hari ini. Pertama, nikmat makan nggak perlu hitung kalori, sama nikmat menertawai orang yang sakit gigi. Luar biasa teh. Teh kita kan, teh gabung di KES berapa tahun teh? Aku gabung di KES ada setahun deh kayaknya ya. Setahun. Soalnya waktu itu kan UMKM juara nih yang pertama. Itu apaan? Masuk ke UMKM juara, daftar UMKM juara kan waktu itu. Terus ketemu Pak Maul, kebetulan temennya kan Pak Maulana. Mau. Halo. Udah gitu dia kan ke rumah hari pertama tuh, ke rumah bimbingan. Terus ngobrol-ngobrol komunitas. Kebetulan emang aku kan di sini nggak punya temen. Ya. Terus yang ngedorong tuh suami. Masuklah gitu ke komunitas apa kayak gitu. Kebetulan ada UMKM juara, masuklah daftar. Alhamdulillah keterima. Ada Pak Maul. Terus dia ngomong-ngomong komunitas ini lah, banyak komunitas ini. Terus dia punya komunitas KES ini. Akhirnya aku dimasukin sama Pak Maul. Oke, itu keren luar biasa. Tepuk tangan buat Amaul, buat KES juga, buat Andri juga. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, saya itu ketemu dengan KES itu Langga ya teh, 2018 ke 2000 berapa. Waktu itu memang ya biasalah, karena memang Langga juga butuh teman teh. Langga kan butuh teman. Dan ternyata di KES itu teman-temannya Langga kan ini teh, kan terbatas teman-teman yang seusia, lebih banyak ke teman yang lebih senior. Langga kira KES itu adalah teman-teman yang seusia. Ketika Langga gabung, wih luar biasa. Ternyata mama keren. Kirain, aja udahlah gak apa-apa. Sambil menyelam kita tenggelam gitu. Ini gabung di KES. Kalau kita ada pelatihan di Cafe Spot ya teh. Tadi ikutan nggak? Enggak. Masa? Enggak. Aku tuh di KES tuh apa ya? Pelatihan apa ya? Adalah pelatihan, cuman aku lupa ya, pernah pelatihan banyak sih. Pokoknya di KES banyak mengenal ilmunya, orang-orangnya. Orang-orangnya asik. Terus kita pokoknya enak lah kalau di KES. Luar biasa. Jadi kan pelatihan di Spot Cafe waktu itu pengisinya itu Ganjar Duta Maya. Bentar. Yang di mana tuh? Spot Cafe yang di Anggrek, yang dekat dengan SMK PGRI. Ikut. Yang pertama kali yang KES ngadain itu kan? Itu perdana ada. Nah, itu aku pertama gabung. Oh sama tuh. Sama berarti. Itu ya awal-awal aku gabung lah. Itu 2000. Berarti kan tahun kemarin. Tahun kemarin, tahun 11. Waktu itu lagi enak-enaknya kita buat seminar ya teh ya. Pelatihan segala rupa. Sekarang karena kondisi pandemi kita rem dulu. Ketemu di KES segala rupa. Cuman Langga kan unik ya, merasa unik ya teh ketika gabung di KES itu karena apa? Teman-teman kan semua produk ya. Ada kue, teteh kan kue, ada batik, ada apa? Ada kopi segala rupa. Langga ceng hiji jasa itu sendiri. Jasanya kayak jasa hipno aneh gitu. Yang lain daripada yang lain dari yang lain. Makanya itu tantangan bagi Langga gitu. Jadi memang ketemu dengan orang baru, ketemu dengan ilmu baru, Langga sangat menikmati itu. Makanya luar biasa buat KES. Pokoknya KES mah nggak ada duanya lah. Asik. Teh, berarti kan selama 6 tahun Teteh di Sumedang, Teteh ngapain? Ya ngapain ya? Ya itu aja, cari peluang untuk bisnis, cari peluang memperkenalkan produk aku gitu. Tapi sebenarnya karena awalnya bukan di sini sih, pertama kan di Pangandaran bikin kuenya. Oh, di Pangandaran? Jadi pelanggannya banyak di sana juga. Jadi kalau cookies, aku ke Pangandaran, Tasik, Ciamis, Mantap. Bandung, sempat ke Bogor sama Jakarta juga. Kalau cookies ya.
Soalnya kalau cookies kan itu setahun sekali, terus bisa saya antar, terus bisa lewat itu juga. Pengiriman kurir. Tapi kadang kalau cuma 1-2 toples dikirim pakai kurir, tapi kalau banyak langsung kita yang antar gitu kan. Cuman kalau kue ulang tahun ya otomatis daerah sini gitu. Karena memang itu seni juga sebetulnya ya. Dulu juga sempat pas saya lagi hamil yang terakhir si Dede itu ada buat kue pengantin yang dibuat di Pangandaran yang adanya Bupati itu yang sekarang. Di kontak sama teman, Bun sini ada orderan nih gitu kan. Ya ayo. Lagi hamil gede. Asik. Aku nginep di sana selama seminggu. Sendirian deh? Enggak. Antar Bapak. Antar Bapak. Tapi Bapak balik lagi ke sini karena dulu aku kan di sana ada temen juga, banyak temen juga di Pangandaran kan. Di sana ada Bu Dewi. Terus saya nginep di sana. Oke, selama 1 minggu di Pangandaran untuk membuat bikin kue yang 5 tingkat itu. 5 tingkat. Terus buat hantarannya juga, buat pengajiannya juga. Dulu tuh Bu Haji Mimi kalau nggak salah yang punya hajatnya, dia adanya Bupati yang sekarang. Oh, keren luar biasa. Dulu Langga pernah lihat kue ulang tahun pernikahannya paling ukur 2 tingkat. Yang ketiganya itu kecil loh teh. Paling kecil lah gitu. Ini 5 tingkat segede apa itu teh? Ya ukurannya ya standar aja dari mulai ukuran yang 50. 50, oke. Terus ke kecil lah itu teh. Soalnya kita nggak yang gede. Terus yang terakhir pokoknya dia 20. Gitu. 50, oke, semakin ke atas semakin kecil ya teh. Gitu. Tapi itu asli kue gitu, asli yang dibikinnya dari kue, nggak kayak yang lain kan besar kuenya tapi bukan kue. Kalau asli kue. Itu ada yang gede tapi bukan kue? Ada, cuma hiasan doang ada. Oke, itu keren loh. Berarti sebetulnya mah tata boga, kemudian juga buat kue itu juga ada seninya tuh? Ada. Pokoknya kalau misalkan ada pesanan kue nih, Bun, aku pengen kue karakternya seperti ini. Tapi Barjam bingung. Aduh, gimana? Aku bilang iya aja dulu gitu. Oke, iya. Nanti aku carilah di YouTube di mana kan sekarang mah kan gampang ya nyari caranya gimana bikinnya. Akhirnya ya terjadilah, bisalah bikin seperti itu. Kayak kita bikin orang-orangan nih. Kan itu teliti banget ya kalau bikin orang-orangan, nggak boleh dia ganggu. Jadi aku bikin orang-orangan kayak misalkan pingin Power Ranger apa kayak ya harus bisa gitu. Itu kalau kue ulang tahun. Berarti orang yang gak punya bakat seni dan belum belajar seni akan sangat susah teh untuk tahu bagaimana membuat kue dengan corak. Enggak. Gimana kita maunya sih ke gitu. Jadi aku juga bukan bakat seni, aku juga belum belajar nggak bisa bikin kayak orang-orangan itu nggak bisa. Cuman karena aku nekat, aku harus bisa, aku harus mampu gitu. Soalnya pelanggan juga kalau misalkan dia suka dengan karya kita kan pasti balik lagi. Luar biasa sekali. Jadi kan mungkin dulu ya teh lah waktu awalnya masih kecil, mungkin orang tua teh ngasih suatu bolu ya teh ya. Itu standar sekali, bukan standar teh. Jadi nama bunga 1. Ya, sampingnya ada daun, just it gitu teh. Nggak sekeren seperti sekarang perubahannya gitu teh. Kalau sekarang kan karena canggih juga ya. Terus kalau dulu kan cuma butter, taunya butter aja. Kalau sekarang kan ada icing, sugar, terus ada apa lagi banyak lah pokoknya buat hiasan kue. Kalau yang buat dihias pakai itu kayak malam lah. Bentuknya tuh icing ponan tuh kayak malam. Jadi dia bisa dibentuk seperti apa aja yang kita mau. Bikin sepatu juga bisa. Sempat dulu juga ada minta satu sepatu. Dia buat bentuk sepatu asli. Akhirnya sepatu apa? Sepatu punya aku dibongkar, dibikin buat pola. Bikin pola. Itu akhirnya jadilah sepatu. Tasik itu yang minta. Jadi dia maunya cookies, bolunya bolu. Tapi di atasnya hiasannya pengen sepatu. Bener-bener sepatu yang bisa dimakan itu teh. Tapi bisa dimakan. Dia pakai itu. Inilah jiwa seni sesungguhnya lah. Kalau misalnya kita buat sepatu kan mungkin orang yang terbiasa ya sepatu ada bahan kulit, ada bahan garuk. Tapi kan kalau dari sesuatu yang beda kan itu nilai seninya luar biasa loh teh. Terus kan kalau sepatu dia nggak bisa keringetan gitu ya. Jadi nanti kan hasilnya jelek. Jadi dia harus benar-benar keras. Jadi udah jadi sepatu, aku masukin kulkas dulu biar dia keras banget. Jadi udah keras, baru dihias di kuehnya,
baru diantarin ke sana. Keren loh, itu keren loh, asli sih. Langga baru tahu loh. Jadi asli nanti Langga kan yang tahu kan ke bolu atau ya cuma bolu ulang tahun, pernikahan kan standar lah kesebutkan nama paling hias, rengga-renggi apa tambah bunga inilah standar lah. Kemudian sekarang kan Teteh tadi ada istilah generasi kartun, Iya. ada untuk Power Ranger, kemudian juga ada sampai ke bentuk sepatu. Iya. Sepatu bola juga pernah aku bikin. Kebetulan yang pesennya orang sini, orang dinas kesehatan. Oke. Bu Ai, apa ya, Andriani. Dia anaknya ulang tahun tapi pengen pakai sepatu. Ada bolanya juga. Oh, anaknya suka bola gitu. Nah, jadi aku bikin 2 sepatu, ada bolanya juga. Jadi Itu bolanya sepatu bola. sih. Bolanya aku bikin dari kue dulu, terus aku lapisin sama pondan, terus dibentuk kayak bola, dibikin kayak bola gitu. Keren. Pokoknya mah apa yang mereka minta, kita harus bisa. Mantap, luar biasa. Jadi seni lah itu teman-teman sekali lagi itu jiwa seni yang memang itu seni gitu loh. Itu mahal loh, bener-bener. Jadi ketika teman-teman beli cookies atau beli bolu ke Teh Upai dan semua pembuat bolu lainnya, teman-teman bukan hanya beli krim, beli bolu loh. Nah. Teman-teman beli seni. Terus Itu yang mahalnya. kita kan kalau bikin kue bukan cuma cantik luar nih. Nah, tapi dalamnya juga tetap harus enak. Oh, jadi bolunya pun juga harus enak Harus ya? enak, harus lembut. Saya kalau misalkan bagus cuman luarnya aja, menarik luarnya, begitu orang makan gak enak kan, orang juga tetap nggak mau beli. Betul. Makanya harganya juga lumayan lah gitu. Oke. Paling murah yang pernah Teteh buat? Kalau yang paling kecil gitu ya, yang pakai pondan yang itu cuma 250 sampai 300. 300 ribuan. Yang paling kecil. Paling mahal pernah Teteh buat? Sampai 4 juta, 5 juta pernah. Enggak, masih mikir gini Teh. Harga kue harga segitu. Kue 4 juta. Ya Allah, Gusti, harga kue 4 juta. Itu memang lah, aku itu memang wajar Teh untuk sekelas. Aku pernah bikin kue sebesar gini deh ya. Ya. Tapi dia hiasannya sederhana banget, cuma kayak laptop, nanti atasnya kayak laptop gitu, jadi orang kayak lagi Belajar. itu laptop. Itu pernah aku bikin segini, dulu waktu pertama bikin tuh harganya 1,5 juta. Segini. Beda tuh Teh. 1,5 juta. Karena aku waktu awal aku kue, jadi aku masih belum tahu harganya segimana. Yang penting orang senang aja dulu gitu. Kalau sekarang kan udah tahu, itu juga kan capek. Kalau bikin kue bisa berjam-jam. Jelas lah, semalaman seharian itu Teh. Tapi itu kan enggak lah, masih bolu 4 juta itu keren deh itu Teh. Itu serumit apa sampai harga segitu Teh? Pertama ya, apa ya? Bentuknya apa itu Teh? Yang harga 4 juta? Itu biasanya pernikahan dah. Buat Oh ya pernikahan, bener sih, nah. kalau yang nikah mah kadang kan nggak lihat angka gitu. Nah, kalau pernikahan kan karena dia bertumpuk-tumpukan banyak, terus hiasannya kadang pingin si bunganya penuh. Itu kan bikin bunganya juga luar biasa lama. Kalau bikin bunganya kan kita bikin bunga sendiri, bukan bunga yang jadi beli di toko kita tempel-tempelin enggak. Jadi kita bikin sendiri bunganya, terus daunnya apa kita bikin sendiri. Tapi untuk kue itu tetap buat sendiri atau ada asisten atau ada temen Teh? Kadang bikin sendiri, cuman kadang juga kalau udah kewalahan baru aku manggil tetangga bantuin. Oh luar biasa, jadi memang lek sebetulnya. Lek. Tapi kalau yang kayak hiasannya kita harus bikin bunga, kita harus bikin boneka, tetap sama sendiri. Tapi kalau yang bantuin paling cuma bantuin bikin apanya gitu. Nyuci kayak gitu. Keren. Tapi tadi kan Langga ke rumah Teteh, tapi kok gak ada loyang, gak ada? Ada di belakang. Oh ada? Di ruang belakang. Berarti itu banyak perabot semua Teh? Iya, jadi kan itu kamar tuh ada 3. Tadinya kamar aku, kamar si A, sama kamar kakak. Jadi yang kamar kakak diganti semua buat aku produksi di situ. Keren luar biasa. Berarti kan alat-alat yang pasti ada di semua ada tuh Teh? Ada. Dari mulai cetakan, loyang. Dari cetakan yang kecil sampai cetakan yang gedean. Ada. Luar biasa. Itu keren loh Teh. Jadi Tapi nggak sempat masuk ya, nggak sempat lihat ruangan. enggak. Tapi itu keren lah. Keren luar biasa Teh. Jadi memang mereka memang ternyata udah profesional di sini berarti ya. Memang udah benar-benar biasa di sini. Aku pengen nekunin lah dunia ini. Ini kumaha cerita nanti dari baju ke Taboga ini Teh. Sekolah emang di Busana.
6 tahun, berarti SKKP sama SMKK. Wih, 6 tahun? SKKP kan 3 tahun, SMP ya kalau terus SMA-nya juga 3 tahun, berarti 6 tahun. Pengennya mah jadi desainer, rencana apa? Cita-citanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa jadi berbalik ke kue. Sebenarnya mah mulai tahun berapa ya? 2000 berapa dia bilang lahir lah. Oh, berarti 2000-an berarti teh. 2000 berapa ya? 2008, 9, 10, 11, 14-an gitu lah, 2014-an. Oh. Awalnya cuma bikin kue cookies. Hari bulan puasa kan? Iya. Aku teh dikasih open sama mama. Ini open didiemin aja, sayang kan? Aku teh bikin cookies, minta resep ke mama. Minta bikin, udah gitu orang doyan, suka, kenapa nggak dijual gitu. Awalnya di cookies sih, di cookies. Terus anakku ulang tahun, aku bikin kue sendiri. TK kan, kalau TK suka ada ulang tahun. Ya. Aku bikin aja, udah bikin. Ternyata di situ ada temen aku yang tadinya di Jepang, dia nyobain kue itu, dia suka. Bun, aku boleh nggak aku pesen kue buat anakku ulang tahun tanggal 24 April. Ingat aku itu 24 April. Oh boleh, aku bilang gitu. Soalnya krimnya ini beda, enak, lembut, katanya gitu. Jadi aku bikin, akhirnya dialah pemesan pertama aku. Okay. Namanya tuh Sakura anaknya. Oh, namanya orang Indonesia. Dia ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Jepang. Kebetulan dia baru datang dari Jepang. Terus satu sekolah sama anak saya yang kedua di Pangandaran. Di Pangandaran. Sekarang teman itu Teteh di mana sekarang? Di Pangandaran. Pangandaran. Oke. Luar biasa. Jadi dari mulai sana lah. Dari mulai sana lah aku genggali. Kenapa enggak diterusin gitu ya? Banyak orang yang mau. Terus Mami Amu juga mau. Bun, aku pesen tapi aku pengen apa? Kayak boneka gitu, kayak apa? Winnie the Pooh? Bukan. Kayak ikan apa? Yang ada orang itu. Yang ada. Apa? Finding Nemo. Enggak, ya. Bukan. Manusia ikan apa namanya? Duyung. Putri Duyung. Aku itu bikin itu Putri Duyung. Carilah di buku. Nyari buku gimana caranya bikin Putri Duyung. Terus udah gitu. Kalau di Pangandaran kan terbatas nih si bahan. Larilah ke Bandung. Nah, Bandung melimpah bahan. Aku langsung ke Nyonya Lim. Di sana kan ahlinya ya. Lim. Nyonya Lim. Oh, itu siapa Nyonya Lim itu? Nyonya Lim tuh kalau orang-orang gue pasti udah tahu lah siapa dia gitu ya. Sekarang udah nggak ada sih Nyonya Lim, sekarang dia sama anaknya. Jadi saya ke tokonya dia, terus sudah gitu banyak konsultasi sama mereka, sama karyawan-karyawannya. Kalau misalkan saya bikinnya harus bagaimana, kalau saya bikinnya harus bagaimana. Gitu. Jadi akhirnya mereka banyak kasih tahu. Terus Nyonya Acennya juga baik, kasih tahu. Oh. Berarti sekarang kalau Teteh ke toko Lim di Bandung udah kenal semua berarti? Oh, luar biasa. Berarti kalau misalnya Teteh ada order, berarti belanjanya ke Bandung? Ya, ke Bandung. Tapi kalau di Sumedang, ada nggak teh barangnya? Sumedang sebenarnya ada, cuman nggak segitu bagus. Oh, jadi bahan-bahannya kalau mungkin Bandung mah kualitas berapa, Sumedang kualitas berapa mungkin teh? Berarti secara kualitas Teteh mengutamakan juga teh? Iya. Jadi bukan hanya penampilan, secara kualitas juga Teteh utamakan juga? Luar biasa. Terus sebenarnya sih Sumedang juga banyak juga sih yang aku beli di Sumedang juga gitu. Cuma sebagian ya beli di sana yang mereka nggak di sini gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau di seni kan teh kan menyusun kue itu kan seni juga teh. Kan kemarin kita ngalangan juga ada teman namanya Opan, seniman juga, dia lebih kepada alat musik. Teteh di bidang apa namanya? Kue, kemudian juga ada desain, ada passion lah gitu ya teh, ada desainer. Berarti kan sebetulnya mah orang bisa hidup loh dengan seni. Bisa lah. Orang hidup tuh karena niat kita. Oke, betul. Apapun karena niat. Kalau kita niatnya pengen maju ya insya Allah maju. Kalau kita terpuruk, sampai kapan kita akan terpuruk? Ya, coba. Betul, jadi hidup tuh harus dinikmati, terus kita harus berjuang untuk hidup itu. Kan Allah ngasih kita akal, kasih kemampuan buat apa? Gitu. Betul. Nah, soalnya gini teh, ada loh orang yang kan mohon maaf ya teh, ada beberapa rekan Langga yang mana orang tuanya itu adalah mungkin sebut saja pegawai, karyawan. Kan berarti otomatis yang
kacontohan ku bapa, kacontohan ku mama, kacontohan ku aki, gawe di dia mah enak. Teu kudu mikir nu aneh-aneh lah. Gawe di dinya gitu. Tapi ada kasusnya di gini teh, dia punya keahlian dalam bidang menggambar. Tapi dikarenakan tekanan dari pihak tertentu, dia memilih untuk bekerja di bidang yang memang dia nggak suka. Karena dianya nggak jadi masalah, orang tuanya yang jadi masalah seperti ini. Seni emang bisa mere maneh hirup gitu teh. Seni bisa menghidupi maneh jeung keluarga maneh gitu teh. Sampai kan memang ya istilahnya mas sedihnya gitu tuh. Jadi dan kita sudah buktikan, semua orang seniman buktikan desain karena gini deh. Desain dia lebih kaya loh. Itu dari gambar, segambar segimanapun kalau mereka suka pasti jadi uang. Tuh. Itu mahalnya loh sebetulnya mas seni. Kalau seni tuh walaupun cuma coret-coret, tapi kalau orang ngartiinnya, wis keren nih, gitu ya, kan jadi uang. Dan itu nggak ada nominal angka terukur, nggak ada itu. Jadi harga dalam seni itu bahkan nggak ada batas loh. Iya. Bahkan mungkin jumlah 0 dalam nominal rupiah nggak akan kekejar berapa nilai sebuah seni. Saking kerennya seni itu, karena unlimited. Jadi kerennya manusia di seninya. Hal yang nggak akan pernah mati dalam manusia adalah seni. Itu makanya luar biasa teh. Teteh mungkin saja kedepannya Teteh tinggal gambar ini suruh ke orang untuk membuat itu. Mungkin saja berarti Teh. Berarti kan nggak ada istilah orang nggak hidup dari seni berarti sebenarnya. Iya, nggak ada lah. Pokoknya kalau seni itu, kalau kita bisa mengartikan itu seni, pastilah jadilah. Jadi itu keren lah asli bener itu. Langkah juga baru nggak? Ternyata yang Langga anggap sepele seperti halnya ngocok telur, pakai tepung, pakai segala rupa terigu, lain semacam lama gitu, sehingga menjadi sebuah bolu, sebuah apa diberi hiasan. Menurut Langga itu apa sih gitunya? Orang yang mau sebut saja secara pendidikan gak tinggi juga bisa, tapi kan sebenarnya bukan masalah itu ya Teh, tapi lebih kepada seninya gitu. Makanya justru orang-orang seperti itu orang-orang yang cerdas. Itu keren loh Teh, asli. Betul-betul luar biasa sekali. Dari mulai kita makanan, ada seninya juga. Iya. Semua dalam bidang manusia adalah seni. Apalagi kan zaman sekarang ya. Yang namanya cireng, coba. Banyak cireng diapain. Betul. Betul. Sok, cireng aja dicireng tuh diapain biar orang tertarik. Jadi biar orang mau makan itu cireng gitu. Nggak cireng kayak zaman dulu cuma gitu-gitu aja ya. Sekarang mau di dalamnya juga macam-macam namanya. Dari mulai oncom, daging, sosis dan semua beraneka ragam itu produk hanya dari cireng. Iya. Contoh kecilnya aja itu cireng gitu. Tapi kalau kita nggak berpikir nih cireng itu harus seperti apa ya biar orang suka, nggak bakalan terjadi kan. Itu cireng beraneka ragam cireng gitu. Jadi keren loh. Jadi Salaman Teh, ada orang hidup dari cireng. Iya. Ada orang yang hidup dari cireng. Malah mereka rumahnya bisa sampai seperti apa dari cireng. Dan malah bisa lebih gede gitu dah. Karena memang mereka mencintai apa yang mereka lakukan sepenuh hati, melakukan yang terbaik di bidang mereka, dan mereka jadi gitu. Iya. Dan itu sebuah prestasi juga, itu keren. Cireng, kemudian juga kan perkembangan sekarang banyak. Sekarang apa Sorabi aja ini yang punya teh ini. Oh iya. Nggak jauh-jauh Sorabi aja kan kita banyak. Variannya. Mau dikasih apa, mau seperti apa. Luar biasa. Malah Sumedang di sini tuh Sumedang namanya Sorabi di mana-mana. Kalau malam aku cari Sorabi pasti ada kalau di Sumedang. Pokoknya mau Sorabi ya ke Sumedang lah. Selain Bandung, di sini juga banyak. Luar biasa. Ini teman-teman sekarang itu kita ada di Posmart ya Teh? Ya. Posmart di pos apa ya? Pusat oleh-oleh Sumedang Selatan Mart. Ada singkatan. Itu di sana. Posmart, Pusat Oleh-oleh Sumedang Selatan Mart. Lokasinya ada di Regol Wetan. Ini Jalan Cutnyadi nomor 20 kalau nggak salah. Belakang BRI. Oke, belakang Cutnya Regol Wetan, belakang BRI sampai pertigaan aja. Ya, pertigaan. Pertigaan dengan SMP 3 Sumedang. Di sini banyak produknya juga yang Sumedang Selatan. Juga produknya juga. Jadi nanti teman-teman
Wajib mampir di sini teh. Pokoknya yang namanya buat UMKM Selatan di sini ada semua. Cuma jadi Dan produk aku juga ada di sini. Yang apa tepung curintik. jarang belum tahu teh. Nah. Jadi itu apa itu teh? Tepung curintik itu tepung yang kayak buat ayam crispy. Oh, itu buatan sendiri. Buatan sendiri. Luar Aku biasa. produknya bukan cuman kue juga, ada ayam marinasinya juga, Iya. kan. Terus kemarin karena COVID, Nah, jadi aku ngeluarin ayam marinasi sama si tepungnya aku keluarin juga. oh, Itu racikan sendiri tepung curintiknya. Siapapun yang bikin pasti jadilah curintik. keren, luar biasa. Dan semua itu nanti teman-teman bisa nomor Teteh boleh dicantumkan di bawah teh? Boleh, boleh. Boleh. Jadi nanti nomor Teteh akan dicantumkan di kolom deskripsi dan juga mungkin produk-produk yang Teteh. Iya. Pempeknya juga asli Palembang loh. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau ingin konsultasi untuk bolu dan segala rupa semua nanti cantumkan Kalau linknya. gak ada lah. Nanti ada semua di kolom deskripsi. Postmart terus luar biasa teh. Jadi betul teh. Dengan Terus bersama. teman-teman juga yang di selatan kalau misalkan mau nitip produknya ke sini juga boleh. Di sini bisa hubungin Bu Dewi, Teh Dewi. Teh Dewi. Ada Kang Delan juga. Oh, ada di sini. juga? Pokoknya di sini orang cash juga ada di sini. Luar biasa. Jadi teman-teman perlu teman ketahui ya, tadi yang nama-nama yang disebutkan oleh Tufa ini Langga sendiri nggak tahu. Masa nggak tahu Kang Delan? Kan Desu. Langga mohon maaf Pak. Next time kita collab ya. Soalnya gini kita hampura deh kan memang yang Langga tahu kan mungkin Andri, Maul, Tete dan Tese dan semacamnya. Pak Haji. Pak Haji Nurdin. Pak Haji Nurdin dan juga dan lain-lain. Jadi memang kan ketemu setahun sekali, sebulan Sepertinya kita sekali. tuh tahu itu orangnya, cuma nggak tahu nama. Nah, Kayak gitu. aku juga kan, ih pernah ketemu di mana ya gitu kan. Karena orang itu juga. Tapi kita teh bulan depan mau botram teh. Rencananya Jadi kita di mana teh? katanya sini mau di Batu Dua. Batu Dua di situ. Cuman kan Batu Dua jalannya nanjak ya. Tapi kamu udah bagus katanya. Tapi itu kalau pas mudun pas turunnya ngeri juga. Oh iya. Tapi kemarin gimana katanya mau di mana teh? Nggak tahu nih, belum Ya. belum ada bocoran. Jadi setiap sebulan sekali atau 2 bulan kita suka ada Sebulan sekali lah. cuma sekali. Cuma karena COVID kemarin, jadi kita lama nggak ketemu. Jadi jum we. Asik. Berarti kemarin teh kita temu kangen loh sebetulnya mah teh. Itu udah ketemu ke berapa kali? Oh. Kan sebelumnya kita ketemu lagi di rumahnya Bu Ratna. Di Tanjung Sari. Bukan. Buah yang di sana teh apa? Buah Dua Congyang. Congyang. Terus ketemu lagi di Pak Nurdi di teh apa namanya? Lopak. Oh, Ujo. Teli ya. Itu udah ketemu. Terus Pak Haji udah 3 kali pertemuan setelah Siap. COVID itu. Berarti memang bukan seberapa banyak cash ikut Botram ya, tapi seberapa Langga sering ikut Botram atau Dia tidak. mah jarang ikut Botram, jadi ketinggalan. Jadi mohon maaf buat Nurdin rekan-rekan semua di cash, memang jarang bisa kumpul. Insya Allah kedepannya Langga wajib untuk gabung di Botram Enak Cash. loh di cash tuh, pokoknya mah enak lah. Betul, Keluargaan banget. keluargaan banget. Jadi istilah nama ketika teman-teman ada masalah dengan pasangan, cash. Pokoknya mah cash mah apa ya, kekeluargaan banget. Jadi Nggak memilih-milih, ya. ini anak baru, ini anak lama. Kita semua-sama. Kita semua-sama dan kita sama-sama di komunitas itu, Nah. sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjuang untuk maju. Luar biasa. Jadi istilah nama kumaha ya teh ya. Teman-teman bingung untuk produk, teman-teman bingung untuk pemasaran, daripada teman-teman sendiri bingung sendiri gitu nya. Yuk bagi kebingungan itu di cash. Sama-sama bingung gitu enggak. Jadi maksudnya yuk sugan ai ku di pikiran ku sasirah mah berat. Sugan ai diriungkeun ku 30 orang, 40 orang rekan-rekan cash mah kita cari solusi terbaik. Kita cari masukan yang paling bagus, kita cari persepsi mana. Terus kan banyak yang berhasil juga. Banyak yang berhasil juga. Kang Andri itu udah. Kang Andri. Luar Yang biasa. ditanya Kang Andri mah ya. tapi mohon maaf Bang, nggak tahu. Bisa Andri apa teh? Batik. Oh, batik. Oh, batik. Oke. Pak Haji Nurdin tahu. Oh iya, tuh. Yohotnya juga Udah letteran tuh, udah 10 letter tuh. Terus Terika, Dekolat.
Oh, ya Riko teh yang di mana sih teh? Yang di itu Cimalaka. Dia udah punya sendiri sekarang, toko sendiri. Oh, luar biasa Teh Rika. Nanti Tapi kan Langga. lebih keren lagi. Teh Rika. Ah. Siap. Nanti Teh Langga mau main teh, kita collab teh. Sama Udah Teh punya Rika. toko sendiri sekarang, dia pokoknya dia udah punya, dia emang punya cita-cita punya toko yang di dalamnya coklat semua. Sekarang udah kesampaian ya Teh Ika ya. Luar biasa, selamat teh. Jadi kalau orang yang kurus masuk gitu, keluar gede. Tapi kita tetap ya, oh ya untuk tadi kan kita kumpul-kumpul ya teh. Dan selama kita kumpul-kumpul, kita tetap melakukan protokol kesehatan Iya. juga. Kita tetap saling menjaga dengan peran, membagi tugas dengan peran pemerintah untuk menghentikan penularan dari COVID-19 Iya. ini teh. Cuma Ah, kita juga jangan terlalu ke COVID lah. kita Maksudnya kalau kita stres juga nanti malah menarik juga. Jadi kita santai, ngikutin, tetap- tapi tetap protokol kesehatan diikuti. Oke, luar biasa. Soalnya namanya pati jodoh rezeki Allah yang ngatur. Tuh, betul sekali teh. Nah ini teh, apa yang kan gini teh, kalau YouTube itu kan sebut saja abadi ya teh. Artinya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi setelah Langga sedikit ada penyesuaian, Langga upload. Selama Langga nggak hapus kan itu ada gitu teh. Apa yang ingin teteh sampaikan kepada anak teteh, semua anak teteh? Aku Yang- buat anak-anakku semuanya ya penting apa? Mereka soleh-solehan. Amin, luar biasa teh. Terus sayang sama orang tua. Terus kita nggak hidup selamanya. Aku nggak akan ada selamanya. Jadi mereka harus belajar mandiri dari sekarang. Makanya yang satu pesantren, yang satu kemana gitu. Tinggal yang satu ini, yang kecil juga mau masuk pesantren gitu. Soalnya aku nggak bisa ngikutin dia setiap saat. Terus aku juga nggak hidup selamanya sama mereka. Oke, luar biasa teh. Untuk suami teh, ada Untuk pesan? suami, dimanapun suamiku berada harus selalu ingat ada aku di sini. Harus selalu ingat ada aku. Berarti mungkin pernah gak ingat? Ya ingat lah, maksudnya karena kita sering jauh juga. Oh iya. Dulu aku di Bandung, dia di Bogor. Wih, tantangan sekali tuh teh. Aku ikut ke Bogor, terus udah gitu balik ke Ciamis nih ya. Aku tinggal di Ciamis sama anak-anak, dia di Pangandaran. Aku Oh, ikutin jauh. Pangandaran juga akhirnya. Di Pangandaran berapa tahun? Aku pindah ke sini di Sumedang, di sini di Sumedang ada 6 tahun. Sekarang juga ditinggal lagi. Oh iya. Ke daerah ke Majalengka. Tapi mohon maaf teh. Namanya siapa teh? Siapa? Suami Nama suamiku Yadi Suyadi. Pak Yadi ya. Mohon maaf Pak. Teh upahnya Langga pinjam dulu deh buat collab. Nah, tapi secepatnya Mbak kalau memang ada waktu berkenan, Langga mau suwon kita bisa buat Bapak mah orangnya video bersama. Bapak mah orangnya nyantai. Oh iya, luar biasa. Siapa? Orang-orang juga deket sih sama dia, di kes juga deket. Dia selalu ikut. Kalau ada acara botram dia pasti selalu ikut. Hampur apa? Gak nanya. Itu kalau acaranya Sabtu Minggu dia pasti ada hadir. Cuman kalau dari Senin sampai Sabtu siang dia kan kerja. Otomatis aku jalan sendiri gitu. Pokoknya kalau acaranya dia ada di rumah pasti ikut. Siap. Luar biasa sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak. Untuk istrinya, suaminya Teh Upa, kemudian juga untuk keluarganya yang di Ciamis teh ada teh. Ada buat mamaku, papa sehat selalu ya. Terus buat adik-adikku, buat adikku, terus buat kakakku yang di Bandung juga. Semoga kita sukses semua. Amin. Semua kita panjang umur, punya umur yang barokah. Siap, luar Dunia biasa. akhirat. Amin. Bismillah teh. Terakhir teh, untuk rekan-rekan UMKM di luar sana yang masih bingung, masih banyak tantangan gitu teh. Ya buat UMKM ya kita tetap harus berjuang. Terus kita jangan cepat menyerah dengan keadaan. Kalau misalkan sekarang kita terpuruk, terus kita penjualan kita tidak bagus, jangan sampai menyerah. Tetap Oke. semangat, tetap cari peluang yang lebih bagus lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Upa. Saya mungkin karena durasi, thank you very much teh, luar biasa sekali. Langga diberi kesempatan untuk bisa mengobrol di tempat yang sangat luar biasa juga, di Posmart, pusat oleh-oleh Sumedang Selatan Mart. Lokasinya Jangan di lupa, lokasinya di Nanti dicantumin nih. Oh ya, boleh nanti Langga minta alamatnya teh. Oke. Di pertigaan Kebon Kol lah. Ini
Nanti semua informasi lengkap nanti semua dicantumkan di Bukan kebun kol. konstitusi. Regol Wetan. Regol Wetan. Mohon maaf. Oke, thank you ya. Ini dari mana ya? Pokoknya BRI pusat. Dari cabang BRI belakangnya. Ada Posmart. Tapi kecil teh itunya sarananya jadi susah kelihatan. Ya, nanti juga mau dirubah, mau dibesarin biar orang bisa lihat. Luar biasa. Orang dinas juga udah pada kesini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Posmart dan tetap sukses luar biasa. Teteh, thank you ya Teh. Sama-sama. Oke, terima kasih telah menonton video di momen yang luar biasa ini. Terima kasih. Kalau ada apa-apa silahkan komen di bawah. Mohon selalu ingat, komen, like, subscribe. Ada apa-apa silahkan kontak. Saya Langga dan Teh Upay. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat, bagus nggak?